untuk soal yang A, kita jawab di sini. Kita hitung banyak negatif 2-nya sini ada 1, 2, 3. Berarti negatif 2-nya ada 3 faktor. Kalau bentuk perkalian ini kita rubah menjadi perpangkatan, maka bilangan pokoknya sini negatif 2 pangkatnya. Berarti pangkatnya berapa kali perkalian berulangnya? Berarti pangkatnya di sini 3 karena negatif 2-nya ada 3, 1, 2, 3. Maka di sini negatif 2 berpangkat 3. Untuk soal yang B, jalannya sama dengan soal yang A. Kita hitung 1/5-nya ada berapa buah? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1/5-nya ada 5 faktor. Jadi bilangan pokoknya di sini 1/5. 1/5 berpangkat. Berarti di sini karena ada 5 faktor perkalian, maka di sini berpangkat 5. Nah, untuk penulisannya, kenapa ini dikasih tanda kurung? Karena sini kan 1/5-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Kalau kita tulis seperti ini 1/5 pangkat 5. Kalau seperti ini artinya hanya 1 yang kita kalikan sebanyak 5 kali, sedangkan 5-nya tidak. Sedangkan di sini perkalian berulangnya adalah 1/5. Ini penulisannya salah ya. Berarti penulisan yang benarnya kasih tanda kurung 1/5 berpangkat 5. Kita lanjut untuk soal yang C. Soal yang C gampang, sama juga dengan soal B dan A tadi. Langkah-langkahnya kita hitung dulu. Di sini bilangan pokoknya Y. Berarti Y-nya ada berapa buah di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti Y-nya di sini ada 6 faktor. Berarti Y-nya dikalikan berulang sebanyak 6. Berarti di sini bilangan pokoknya Y berpangkat 6. Selesai. Nah, sekarang kita jawab contoh soal yang bagian 2. Untuk contoh soal yang bagian 2 di sini kita diminta untuk menyatakan bilangan berpangkat itu menjadi bentuk perkalian berulang. Silakan perhatikan yang A di sini. 3 berpangkat 8. Berdasarkan sifat perpangkatan, masih ingat kan? A pangkat N artinya ini sama juga dengan apa? A kali A kali A kali A, dimana A ini sebanyak N atau sebanyak pangkatnya di sini. Nah, coba perhatikan soal yang A di sini. 3 berpangkat 8. Berarti 3-nya kita kalikan sebanyak 8. Berarti 3 kali 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 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 faktor. Berarti yang ketiganya ini ada sebanyak 8. Nah, untuk yang B konsepnya sama, walaupun dia bilangan desimal ataupun bilangan pecahan, konsep perpangkatan sama ya. Untuk yang B 0,83 pangkat 4. Artinya apa di sini? 0,83 kita kalikan sebanyak pangkatnya. Pangkatnya di sini ada 4. Berarti 0,83 kita kalikan sebanyak 4 kali. 0,83 kali 0,83 kali 0,83 kali 0,83. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti ini ada 4 faktor. Berarti sesuai pangkatnya ya, ada 4 faktor 0,83 atau sebanyak pangkatnya. Nah, untuk yang C dan D lagi ya, konsepnya sama. Coba perhatikan antara soal C dan D sekilas tampak sama. Coba perhatikan perbedaannya di sini. Untuk soal yang C, tanda negatifnya di dalam tanda kurung, sedangkan yang D tanda negatifnya di luar tanda kurung. Ini terlihat sama tapi hasilnya berbeda ya.
Coba perhatikan untuk yang C dulu. Soal yang C, negatif 1/4 berpangkat 4, berarti tanda negatifnya juga ikut dipangkatkan 4 karena dia di dalam tanda kurung. Berarti ini kita jawab negatif 1/4 dikalikan sebanyak pangkatnya, berarti sebanyak 4 dikali negatif 1/4 dikali negatif 1/4 dikali negatif 1/4. Nah, ini coba perhatikan lagi untuk yang D. Yang D, coba perhatikan bedanya dengan yang C tadi. Yang C tanda negatifnya di dalam, sedangkan yang D tanda negatifnya di luar tanda kurung. Berarti tanda negatifnya ini tidak ikut kita pangkatkan. Berarti yang dipangkatkan hanya 1/4 berpangkat 4. Jadi jawabannya sama dengan negatifnya tetap kita tulis di luar negatif, buka kurung. 1/4 ini kita kalikan sebanyak 4 kali. Jadi 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4 dan tutup kurung. Sampai di sini paham kan? Sekarang kita lanjut contoh soal yang ketiga. Nah, untuk menjawab contoh soal yang ketiga, kita disuruh di sini menentukan nilai X pada persamaan ya. Kita diminta menentukan nilai X pada persamaan. Coba perhatikan di sini. 7 pangkat X sama dengan 343. Untuk menjawab soal ini, kalian harus menyamakan ruas kiri dengan ruas kanan. Artinya ruas kiri sudah menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya 7. Ruas kanan belum menjadi bilangan berpangkat, berarti ruas kanan ini kalian jadikan menjadi bilangan berpangkat. 343 ini jadikan bilangan berpangkat. Caranya sederhana, mungkin di SD kalian sudah belajar pohon faktor, gunakan saja pohon faktor. Di sini 343 dijadikan bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya 7. Berarti pertama kita bagi 7. 343 dibagi 7 49. 49 dibagi 7 lagi dapatnya 7. Berarti 343 ini sama juga dengan 7 nya ada berapa buah? 1 2 3. 343 ini sama juga dengan 7 berpangkat 3. Ini kita rubah menjadi 7 berpangkat 3. Sekarang kita jawab 7 pangkat X sama dengan 343 ini sama juga dengan tadi 7 pangkat 3. Nah, coba perhatikan sekarang ruas kiri dan ruas kanan sudah sama. Berarti bilangan pokoknya sudah sama. Berarti 7-nya sama-sama kita coret. Berarti yang tersisa di sini apa? X sama dengan 3. X sama dengan 3. Paham? Nah, untuk yang B silakan kalian coba jawab sendiri ya dengan cara yang sama. Nah, sekarang kita lanjut contoh soal yang keempat. Untuk contoh soal yang keempat di sini melibatkan operasi campuran bilangan. Nah, kalian pasti masih ingat dalam operasi CI bilangan, berarti urutan yang pertama dulu diselesaikan adalah tanda kurung. Coba lihat di soal ini nggak ada tanda kurung. Kemudian yang kedua perpangkatan. Di sini ada perpangkatan, berarti ini dulu harus kalian selesaikan. Kemudian tanda kali baru penjumlahkan. Berarti kita langsung jawab. Jadi kita selesaikan dulu yang perpangkatan. 5 pangkat 2 artinya 5 dikali 5 berarti 25 ditambah 3 kali 2 pangkat 3 arti ini 2 pangkat 3 ini 2 kita kalikan sebanyak 3 kali 2 kali 2 kali 2 25 ditambah 3 kali 2 kali 2 4 kali 2 8. Nah, sekarang ada penjumlahan, ada perkalian, berarti yang pertama kali diselesaikan dulu adalah perkalian. Ini sama juga dengan 25 ditambah
3 dikali 8, 24. Nah, sekarang tinggal kalian jumlahkan. 25 ditambah 24, 49. Nah, untuk soal yang B, silakan kalian coba kerjakan sendiri sebagai latihannya ya. Nah, untuk video berikutnya akan dibahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan sifat-sifat perpangkatan. Silahkan dilihat video berikutnya ya.